Yesus itu kalau dari segi cerita ada bang, ada. Ada. Iya. Ada ya. Gitu. Ada. Oke. Siap. Saya juga percaya Muhammad juga ada gitu, Nabi Muhammad gitu bang. Junjungan. Iya. Nah oke siap. Nah terus bang, sekarang Yesus itu menurut Bang Juma nih ya, mohon maaf nih bang, itu sekarang di mana bang? Kalau Yesus Imam Kayafas tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kira-kira hebat mana imam kepala dengan Anda? Kok Anda bisa nembak langsung? Wah, ya saya 53 katanya. Padahal gelar Anda gurunda loh. Kok jadi nangis? Anda punya gelar gurunda kok. Saya bertanya kok jadi nangis abang ini. Saya kan bertanya, kira-kira hebat mana tentang Yesaya, imam kepala dengan Anda yang adalah pengikut agama Yahudi. Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak kalau Yesus itu yang adalah roh, dia bisa diam di dalam tubuh saya? Pernah tahu nggak? Bisa. Saya ngerti betul. Bisa. Saya ngerti karena Yesus sendiri. Makanya kekristenan itu susah untuk disesatkan. Yesus itu pernah memang mengajarkan muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Itu yang pernah. Yohanes 3:14 kan ada tuh. Yohanes 14 ayat 24. Itu untuk kaumnya Bani 23. Israel. Itu Bukan. untuk kaumnya Bani Israel. Bukan bang, bukan. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kalau untuk penyesat itu untuk seluruh bangsa. Karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan. Kelihatan nanti kebetulan abang kalau abang memahami Matius 15 ayat 24 itu untuk Bani Israel saja. Oke, kita baca ya. Kita harus menampakkan, memperlihatkan kita itu cerdas loh bang. Oke, baik. Abang kan seorang tenang. Saya ikuti. Yohanes 16 nomor 14. Kamu adalah sahabatku. Kamu di situ siapa bang? Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku. Yohanes 14. Nah itu Yesus mengajarkan untuk siapa bang? Barang siapa mengasihi aku. Iya itu artinya, Yesus itu mengucapkan itu kepada siapa bang? Pokoknya barang siapa mengasihi Yesus. Oh begitu caranya belajar Bible. Ya, barang siapa mengasihi Yesus dan menuruti firman-Ku. Jadi kalau ada seorang guru, hukumnya kan kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau ada seorang guru berbicara dalam kelas, kemudian ada penjual cendol lewat di samping kelas mendengarkan seorang guru. Kan konteksnya kan barang siapa bang? Guru itu berbicara kepada penjual cendol itu juga. Kan barang siapa? Kan udah dibilang barang tapi siapa mengasihi jelas, aku. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kan lucu. Enggak barang siapa loh bang? Di sana kan tertulis barang siapa. Muridnya, barang Anda tahu nggak bang? Arti barang siapa maksudnya itu ucapan ini barang siapa di antara orang guru kok nggak ngerti bahasa barang siapa. Masolan generasi. Ini Yesus sedang berbicara di hadapan kelas. Barang siapa yang mendengarkan ucapan saya, itu bukan berarti untuk seluruh manusia. Barang siapa itu ya siapa aja gitu loh bang. Itu muridnya. Makanya kan ada hukum Kristen kan kasihilah Tuhan Allahmu. Saya menghargai Anda. Kalau ilmu masih minim, silakan Anda istirahat. Anda dibawa. Kan Anda yang diskusi hanya orang yang cerdas gitu loh. Saya hanya butuh orang yang IQ-nya agak tinggi daripada orang yang sudah bodoh, sombong, kemudian sok pintar gitu. Sudah bodoh, sombong, sok pintar lagi, kan gitu. Mending Anda rehat di bawah. Yesus itu berbicara hanya kepada kaumnya, kepada muridnya. Jadi ketika dia berbicara barang siapa, itu bukan untuk seluruh manusia, tuyul. Itu untuk kaumnya. Lucu ente ini. Anda diceritakan atau Anda membaca sebuah buku.
Anda membaca sebuah buku, buku itu menceritakan tentang seseorang yang berbicara kepada muridnya, berbicara kepada kaumnya. Ketika Anda sebagai orang yang bukan pemain di sana membaca buku itu, barang siapa, lantasan berpikir, oh berarti termasuk saya juga, itu Anda bahlul namanya. Itu namanya dongok. Orang Jerman mengatakan itu dompala kardoba. Nah itu dia. Gampang kali orang bercerita, orang lagi bercakap-cakap dengan muridnya, dibilangnya barang siapa, berarti saya juga. Aneh. Ya salah aku naik. Ternyata aku naik di atas dibahagiakan sama Banyuma. Tapi endingnya aku digebuk. Kapok sudah dia itu. Sakit hati dikatakan Islam menjajah Indonesia 350 tahun, dia bilang. Cerita dari mana itu? Parah nih Bang Juma ini. Dia sebetulnya dia sadar, dia jawab bukan Islam Banyuma, itu Belanda beragama Kristen. Sebetulnya sadar. Iya jadi, bisa jadi. Baru yang di Papua dia bilang Muslim lagi, yang itu yang bunuh-bunuh kayak mana ini. Kita sapa Sulistyo. Iya. Kristen Muslim. Enggak tahu. Kau lu. Sulistyo Muslim. Iya. Ya. Iya Mbak. Kristen Bandi. Oh Kristen. Silakan Kristen Sulistyo. Hati-hati kalau bertanya ya, nanti kau dibolak-balik. Silakan. Baik. Sulistyo. Dia orang udah bertanya, nggak dengar Bunda? Belum ngomong. Ngomong tadi pertanyaannya ada, nggak dengar. Apa tuh? Pertanyaannya itu, apakah yang dimaksud Banyuma itu benar atau nyindir? Itu pertanyaannya tadi, dia nggak dengar. Gue denger loh pertanyaannya, aduh. Dia berpikir ini, dia berpikir sebelum dia memulai, dia berpikir jangan-jangan saya lagi kena ini sebentar. Sulistyo, semangat. Sulistyo. Halo Bang. Bang. Wih. Saya itu kalau pertanyaan goib saya dengar teman-teman benar. Hanya saya yang tahu. Tipenya Indra Iya. Sebenarnya dia ngomong itu, tapi dalam hati. Tapi Bang Handi dengar. Oh, denger, saya kan punya indra ke-9. Ternyata kakinya di gigi kepiting. Lek jatah yasu. Enggak apa-apa Wadah tau. Siapa tahu mau jual keris. Colok pantat pendeta ya Bang. Jangan juga, jangan nggak boleh. Enggak boleh. Mau jual keris. Itu kan keris 9 bengkok. Ya kayak 9 itu. Dikasih tepung buat peyek kan bisa dikasih makan pendeta Bang. Kalau nggak salah dulu ini keris ini yang dipakai si Pitung ini Hajar Belanda nih. Benar nggak Bang? Bukan? Enggak lah Bang. Oh enggak ya? Masya Allah, sekeren Bang Arif. Anu Bang Andi mau nanya nih. Iya. Itu yang kemarin si Rahul itu yang dimualafkan kemarin di sebelum Ramadan yang tahun lalu belum ada sertifikatnya. Rahul Tarigan. Oh iya. Suruh hubungi yang saya. dimualafkan Bang Juma itu. Hubungi saya si Bang. Anu. Oh iya.
Kalau bisa naik ulang sini, hubungin saya, kasih KTP-nya bang. Nanti saya ngobrol lewat WA gitu. Di Komal siapa itu lupa saya. Dari itu. mana dia? Katolik? Iya bang, yang Katolik yang di Tanah Karo bang. Iya. Ingat kan? Ingat. Buya apa tuh di Komal, Buya Strong ya? Iya, Buya. Oh, Buya Strong. Ya turunlah saya biar naik otan-otan ini. Tapi nggak bener ya, naik abang nggak ada niat dagang di sini ya bang ya, enggak ya? Enggak lah, kalau Enggak ya, kalau aman ya. ada jual keris lah, jual keris. Ada nggak yang Bisa ingat untuk- pendeta Jibril? Pendeta Jibril yang misionaris yang dulu di WA, grup WA. Biasa pakai nama Israfil. Itu Iya. ingat kan? Ah. Itu dia jual pedang ke saya itu 2, badinya ada 3 dijual ke saya, termasuk keris 1. Tapi nggak pernah muncul lagi dia. Nggak Dulu pernah angkatan dengan Kusnadi itu dia. Israel namanya kadang-kadang Israel lah, ya itu. Ya itu Saya misionaris jual itu. Tuhan tiap hari bang, jual Tuhan dukun maksudnya yang disembah, saya jual. Jual Tuhan dukun. Kusnadi masih aktif no? Dia Waalaikumsalam. bangkrut. Waalaikumsalam. Kusnadi masih ada. Kemarin sering-sering dia. Kok aku jadi terlempar di sini? Aku nyari Tuhan Logika. Tadi di Komal Jo Logika itu malah di sini Komalnya masuknya lagi. Loh, nggak ada perencanaan yang kesini bang? Nggak ada bang. Kau tahu aku terdaftar di sini. Apa ada yang unik atau bagaimana? Jadi itu Tuhan Logika bang. Dulu sempat saya bilang kalau ada Islam tidak membela Bang Juma, itu lawannya saya. Bukannya namanya toke bang? Ada toke. Aku serius bang. Iya. Kenapa? Jangan-jangan dia mau Orang Islam tidak jual toke mendukung juga. Bang Juma, itu bertentangan dengan saya. Kenapa? Salah satu ada yang ngomong, dia bilang dirinya Islam. Dia bilang Bang Juma itu kan di tengah-tengah Islam. Jadi Islam yang di pinggiran, yang dekat sama Kristen itu bagaimana nasibnya? Dia bilang, saya kan pernah juga bantu tinggal di wilayah dekat Kristen. Itu di Kupang, di Osapa itu tempat saya. Tapi toke di rumah aman-aman ya bang ya? Waalaikumsalam. Bang Andi, sebelum saya turun saya mau jual Indomie nih bang. Ya, boleh Indomie. Tadi keris ini Indomie. Indomie itu pakai mie ya bang? Pakai bang. Aduh Indomie. Oh iya. Oh ada minyak juga. Kau tahu di sini ada yang mau beli Indomie? Boleh bang. Berapa satu ember? Ini Indominya sudah diseduh berarti. Tinggal dituang. Soalnya belum mau habis ini bang Indominya. Mesti keliling dulu saya ini bang. Kalau boleh tidak tahu posisi di mana bang? Siapa ini? Abang lah. Aku di Bone bang. Tangga dengan Bang Juma. Berarti saya tahu dong. Ya Bone. Bone. Watampone bang? Bone kota. Iya Watampone lah. Iya betul. Jalan apa bang? Jalan Jaksa? Apa jalan Biru. Oh ya, jalan biru. Biru mah nggak arah luar kota. BTN. Ada pesantren situ kan ya? Iya ada. Iya dekat masjid Bang Juma. Iya. Ada tuh rumah yang di belakangnya masjid yang punya jendela dan sebelah kiri itu ada jalanan di sampingnya bang. Abang tahu? Udah nggak ada lagi tuh bang. Oh nggak ada lagi. Saya dulu tinggal di situ bang di BTN. Bahkan lewat kalau ke arah Soeka lewat situ bang. Oh iya. Oh, ada juga rumah tak kah Bang Andi di sana? Oh Bang Andi pernah ke Aku ini di situ. Aku ini orang Bode asli.
Masya Allah. Nah, aku rumahnya juga ada di Malujena, ada juga di Palaka. Oh, berarti aslinya Bang Andi di Bone. Iya. Banyak rumahnya tahu Bang Andi orang kaya pale. Kira Bang Andi dulu itu bukan orang Sulawesi. Orang Bone saya bang. Kalau dari Sengkang kan lewat dulu Ulohe. Ulohe baru Solo. Solo baru masuk Kalau ada orang pare-pare naik, dia bilang saya orang pare-pare. Banyak banget kampungnya. Liling. Bagus kalau dia bilang dia orang Madura, dia aku orang Madura. Oh iya. Dia bilang Cakin si ro. orang Bandung. Cakin ro. Dia boleh makin ro aja. Mama. Malu pui biti nah. Iya Bang, turun dulu lagi Bang Juma. Aduh, Iya. ketawa tadi di bawah ini. Masya Allah. Selama kisah kok selama kau di Bone ya. Iya Bang Andi. Dalbo di Bone itu di Dalbo. Sulistio ini tidur. Gimana ikan bunda? Udah digoreng apa dibakar itu kok ikan kemarin? Udah dibakar. Oh dibakar. Kalau bunda Rama sukanya ikan goreng apa ikan bakar? Tergantung situasi Bang Andi. Ikan mati. Tapi memang bagusnya sih ikan bakar bunda. Tadi itu naik semangat-semangatnya. Langsung di TKO. Bunda ada yang baru naik disambit dulu. Karena pacu Kristen Muslim. Karena Pak Kana Kristen. Sudah pada tidur itu. Bunda Rahma, Ye, mau kak bertanya Bun, ye, silakan. apa artinya itu Kak Bulama? Mama Kabulator. Serius saya ngomong. Itu ini semacam umpatan gitu loh, Gurunda. Iya tahu. Maksudnya mana para dengan anak cunda dengan itu Kak Bulama. Sama injo. Tinggi mana derajatnya? Sama aja. Bersaudara sama. gitu. Iya. Oh, sesusuan? Iya. Oh, Anak sentil. Itu sama doang. Terpaksa saya buka Google nih ya. coba. Ya, kata kabulama ini kata kabulama kemungkinan besar merupakan kata dari bahasa daerah Sulawesi Selatan seperti bahasa Makassar atau Bugis yang bermakna sangat kasar atau umpatan. Itu meskipun itu sih saya baca di Google ada loh. Kalau Kak Siapa yang mau Bulampe kita sama. bilangi Kak? Siapa yang mau kita bilangi Kak bilang siapa? Kalau kabulampe, Itu sulis. kalau kabulampe Bang Juma ya. Enggak bercanda, saya serius bertanya. Enggak iya saya jawab ini. Kalau kabulampe umpatan yang panjang ada lampenya. Ya umpatan panjang. Hanya orang-orang beriman yang mengerti maksudnya Bang Andi. Oh iya. Jadi ada melampeknya gitu ya. Iya. Kalau kabulama agak pendek kamu. Nggak dapat tahu ya rumusnya. Iyalah, Tatang Sutarman gitu loh. Orang Sulawesi. Emang tidak sia-sia tinggal di Jakarta ya Bang Handi ya. Saya serius Pintarnya. bertanya. Ada dulu yang nasihati saya soalnya pada pas saya habis kajian toh sama tablik akbar, saya dipanggil sama ibu itu. Bang Suma, sini Ki dulu. Kenapa? Aku suka sekali cara berdialog, berdebat. Iya Kak, semangat, tapi satu cerita saya tidak suka. Jangkit lagi sebut kata-kata itu deh. Kotor dudui. Apa itu Bu? Kak Bulampe. Iya Kak, Kak Bulama. Iya Kak. Iya Gang, tidak bagus sekali gitu didengar. Perasaanku ini bahasa sering ku dengar dari SD.
sering terdengar ke bahasa-bahasa begitu. Makanya saya Itu orang-orang lagi marah itu Gurunda kak Blamak kau. Oh gitu. Lo tahu nggak kenapa asal usulnya itu ada? Ada sejarahnya loh. Apa itu gila. Geram bebas makin sing kayak oteng. Den Rapi sama Den Makmur di pasar sentral. Nah, dia Sama-sama daeng. iya berselisih paham dia. Di situ mulai pertama keluar itu. Oh. Nah itu. Iya. Makanya waktu itu pasar sentral itu hampir heboh gitu. Percaya kamu musyrik. Betul ay Bang Handi Gurunda itu Mentong. Nggak apa-apa. Itu apalagi aku bilang, saya umumkan teman-teman nanti mudah-mudahan hari kesehatan apa itu? Hari kesehatan Indonesia ya? Memperingati hari kesehatan apa itu? WHO, Hari Kesehatan Sedunia. Iya. Iya. Itu nanti film Bang Zuma yang baru-baru diproduksi itu akan tayang. Saya sisipkan kata-kata nenek Mukiper dengan masalah generasi ya. Nonton ya teman-teman, seru pokoknya filmnya. Judulnya apa Gurunda? Si Buta Mengintip, karena ini berbicara mengenai kedokteran. Bukan. Judulnya Kak Blampe. Kenapa si Buta Mengintip? Betul Ya itu iya, itu bagusnya filmnya. Oh, film komedi. Iya, pokoknya nonton Maki, pokoknya lucu. Ih, mantap. menyusul nanti seri kedua aja Bunda itu si botak bersisir. Oh jadi bulan-bulan apa itu tayang? Itulah hari peringatan hari kesehatan nasional. Harinya tanggal berapa? Bulan Juni ya? Iya. WHO bulan 6. Karena ini berbicara mengenai ini kisah nyata tentang Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya ini saya mau nanya sama Bang Juma nih, boleh Bang? Ya, gimana abangku? Oh iya. Kesehatan Ini kan nasional 12 November. 12 November. Insya Allah di tanggal 12 November itu diputar. Silakan. Oh siap. Ini Bang Juma kan saya sering nonton nih di live Bang Juma. Bang Juma kan saya lihat memahami Alkitab, Injil, Al-Quran semua artinya menguasai ya Bang ya. Enggak juga Bang, masih status pelajar. Gimana? Iya, kebetulan kalau saya justru nggak hafal, walaupun saya Kristen gitu Bang. Iya. Cuman pertanyaan saya Bang Juma percaya nggak bahwa Yesus itu ada? Mohon maaf nih Bang, saya mau nanya ini. Iya. Terlepas dari Alkitab lah, kita nggak bicara tentang agama, tapi bicara tentang kepercayaan dan keyakinan aja ini Bang. Santo Islam ya? Saya Kristen. kebetulan, alhamdulillah kakak saya Assalamualaikum tadi. Muslim, saya Kristen Bang. Istri Muslim, saya Kristen. Muslim, Islam. Iya. Jadi kalau dari Islam saya sebagai Islam Anda pertanyakan tentang Yesus, artinya tetap rujukan saya kepada Quran. Al-Quran menjelaskan dengan terinci bahwasanya proses penyaliban itu ada, proses pembunuhan juga ada. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Artinya ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan kalau dalam agama Kristen yang disalib itu Yesus. Kan gitu Bang. Iya, siap.
Enggak, pertanyaan saya terlepas dari penyaliban, karena itu akan artinya memang ada perbedaan ya Bang ya antara Islam dengan Kristen kan gitu Bang. Iya, Di Kristen disalib, di Muslim, di saudara kita kan artinya tidak disalib. Kan gitu aja kan Bang, ada apa namanya, ada perbedaan. Enggak, maksud saya cuma menanyakan ke Bang Juma. Bang Juma, sosok Yesus itu benar ada nggak? Maksud saya itu Bang. Yesus itu kalau dari segi cerita ada Bang, ada. Ada. Iya, Ada ya? Itu, ada. oke. Siap. Saya juga percaya Muhammad juga ada gitu, Nabi Muhammad gitu Bang. Junjungan. Iya. Nah oke, siap. Nah terus Bang, sekarang Yesus itu menurut Bang Juma nih ya, mohon maaf nih Bang, Iya. itu sekarang di mana Bang? Kalau Yesus diceritakan kemudian di Bible itu sudah ada di langit, abangku. Oh gitu Bang. Lukas 22 nomor 69. Sekarang juga Yesus telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada itu Bang. Oh ya, kalau menurut Bang Juma secara pribadi ya Bang, terlepas agama nih Bang, Iya. itu benar ada di samping Allah Bapa atau memang masih di mana gitu Bang? Menurut Bang Juma lah gitu. Jadi maksudnya berada di sisi Allah itu maksudnya berada dalam pengawasan Allah. Wa ma Siap. qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kemudian dalam Al-Qur'an saya diterangkan cerita yang sama bahwasanya Nabi Isa mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Isa, Ya, saudara siap. menyebutnya Yesus, itu Siap. diangkat oleh Allah kepada sisinya. Ya, berarti sekarang udah di sisinya ya Bang. Siap Bang? Ya sebentar bang, sinyalnya udah. Ya, Selamat. siap. Siap. Ada Bang, ada tadi dijawab ada Bang. Oke, siap. Terima kasih Bang Juma. Iya. Kenapa nggak nanya keberadaannya itu sebagai apa? Mestinya itu Bang. Itu keyakinan masing-masing Bang. Oh, oke. Jadi nanti menyinggung yang lain dan semua nggak baik juga kita. Cuma Ya, suara saya putus ya. Siap. Putus tadi, Bang. Tapi putus Bang. Ya. Iya. Jadi kalau Oke, di siap. Islam itu abangku bukan cuma Nabi Isa yang berada di sisi Allah, tapi seluruh umat Islam yang meninggal dunia tidak menduakan Allah, ketika mereka meninggal mereka hidup dan berada di sisi Allah. Amin, 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 amin. Siap Bang. Begitu Siap, abangku. Siap. Ali Amin, Imran amin. ayat 169. Amin, amin, amin. Siap Bang. Ya, semoga kita semua juga diterima di sisinya Bang, di sisi Sang Pencipta kan gitu Bang. Amin. Pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini gitu Bang. Siap. Ya, ya itu aja Bang Juma. Bang Juma sehat Oke. selalu. Makasih Buat Bang. saudara-saudara kita semua, saudara kita Bunda sehat selalu Bun. Buat host juga terima kasih udah dikasih kesempatan ini Bang Juma untuk bertanya. Ya, terima kasih ya Bang Juna ya, untuk pencerahannya. Ya, Iya, Assalamualaikum Bang. Waalaikum saudara. Siap. Bacot lo Juba, bacot. Jangan diturun. Aduh, udah nggak usah begitulah. Siapa Burhan? Ini Tidur kau tidur. Ya Bang, biarin aja. jadi mah. Yalah, baik-baik aja lah semua lah. Kita ini kan cuma pencerahan semua. Toh Tidur kau sama-sama cuma manusia. ngoceh mulu kau. Siang malam ngoceh mulu. Tidur kau cuma. Apa ini? Kok kejar-kejar? Kristen banget ya. Kristen Sudah lu banget. juga tidur, gak usah cari masalah juga. Enggak, saking sayangnya sama Banyuma itu masih ya dia itu. Banyuma kurangi begadang. Bau kok nih, mau positif dia. Bagus iya. itu. Iya, iya. Bagus dia. Oke Cuma lah, mungkin cara penyampaiannya nggak bagus gitu loh. Iya, iya, Ya. betul. Betul Bang. Beretika lah, kita sama-sama. Ya kan, punya etika kan, kultur bangsa kita kan, ya sopan santun lah, toto kromo lah. Kan gitu, sama-sama Jadi saling beda. menghormati, menghargai lah. Jadi beda Semua. adat ketimuran bicara itu sama adat Belanda. Kalau adat Belanda itu sebenarnya tujuannya sama, cuman cara ngomong aja gitu loh. Betul, betul abangku. Ya itulah karena itulah yang adat luar masuk ke kita, jadi kita ini suka ikut-ikutan aja. Enggak Ya kayak anak-anak tadi ini kayaknya masih
masih rada-rada Belanda, dia kayaknya pernah jadi jongos gitu loh. Iya itulah bang. Iyalah, artinya kakak saya Muslim juga sama kita. Kok bisa bang? Kok bisa di dalam keluarga ada perbedaan agama bang? Ya artinya itu kan masing-masing bang, keyakinan kepercayaan kita bang gitu ya. Maksudnya turunan orang tua bang, turunan orang tua bagaimana anda? Kita Pancasila bang. Oh, Bapak saya Muslim Banten, ibu saya Buddha, jadi kakak saya Muslim. Saya Pancasila ini bang, udah mendekati bang. Begitu bang. Jadi bebas bang. Kalau kami, keluarga kami artinya tidak memaksakan untuk dalam. Istrinya sekeluarga. pun muslim itu, muslimah. Istri saya muslimah. Ya siap, anak-anak saya pun silakan aja untuk memilih agama itu. Yang penting jalankan dengan baik. Begitu. Gimana dulu menikahnya bang? Secara apa Gimana, dulu Bang? menikahnya? Menikahnya dulu secara apa bang? Kalau nikah, ya kalau nikah kan, ya kalau misalnya syahadat itu artinya percaya dengan Nabi Muhammad bahwa itu adalah utusan Allah ya. Saya percaya ada Nabi Muhammad. Begitu aja bang. Oh jadi anda dulu menikah secara Islam? Ya bukan secara Islam, artinya memang itu aturan ya aturan, kita pakai aja bang. Oke, Apapun itu aturan, Paham, sesuai paham. dengan aturan masing-masing kan gitu bang. Tapi untuk keyakinan kepercayaan, yang penting sama-sama bahwa kita percaya bahwa kita selama ini hidup adalah pemberian rahmat dari Sang Pencipta. Itu Tapi dosa yang paling tidak diampuni itu adalah menduakan Tuhan. Itu yang penting bang. ya, pada saat kita berdoa, mohon izin maaf abang, saya cuma satu Tuhan bang, satu yang saya percaya. Ya, kalau misalnya ada dua saya nggak ngerti, ada tiga saya nggak ngerti. Tapi selama saya hidup, yang menghidupkan, yang memberi napas, yang memberi rezeki adalah Sang Pencipta. Itu aja bang, setahu saya. Jadi saya tidak mau bicara tentang agama bang, repot. Ya kan, repot bang. Karena masing-masing punya keyakinan dan kepercayaan, gitu aja bang. Itu hanya keyakinan dan kepercayaan. Kalau Jadi- boleh tahu sang pencipta ini menurut Bapak siapa? Yesus atau Aduh, susah juga bunda. Kita namanya keyakinan kepercayaan itu dari, kalau bicara Yesus atau Allah Bapa, kami yang di surga kan gitu ya, kan gitu bunda ya, atau Allah ya kan yang kita sebut. Toh sama-sama sebenarnya kita belum pernah ketemu bunda. Itu yang kita bingung bunda. Kita sebagai manusia. Tapi kan ada panduannya itu kitab suci. Ya justru panduan kan gini bunda, memang susah bunda. Panduan masing-masing punya panduan kan bunda. Jadi kan bingung kan gitu bunda, bingung ya kan? Nggak usah bingung bang. Kalau Gimana? abang mengikuti perkataan Yesus, taruhlah Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya yang benar itu Allah atau Allah di kalian kan. Ya Dan memang mengenal betul. Yesus Betul. yang kau utus kan sudah ada pemisah gitu. Betul Cuma bunda. satu yang benar. Betul. Nggak bingung kan kalau mengikuti itu nggak bingung. Betul, nggak bingung bener. Memang satu bunda, Allah itu satu. Berarti Bapak tidak menuhankan Yesus ya? Mantap. Gini bunda, terlepas dari itu kan saya bilang bunda, itu hanya keyakinan kepercayaan masing-masing. Kan gitu bunda ya. Ya, baik misalnya saya katakan Allah, ya. Katakan Tuhan, ya. Ya, karena kita sama-sama bunda. Ini bingungnya kan gini bunda. Tidak ada pernah satu manusia pun yang untuk sekarang ini ya, zaman-zaman sekarang ini yang belum pernah ketemu namanya Tuhan. Dan ada Jadi- tuntunannya bang. Mohon maaf Iya. ada tuntunan. Kita ini sebagai bunda, manusia. semua juga punya tuntunan bunda. Nah, Kan kalau gitu, Bunda, mengikuti masing-masing. bang, Siap. bang, mohon maaf. Siap, Kalau Bun. mengikuti Siap, Bun. tuntunan yang diajarkan oleh para nabi, Ya, rasul, ya, itulah yang benar itu. Kan mudah Iya. itu kalau mengikuti Iya. perkataan-perkataan Yesus di betul Bible. bunda. Betul bunda. Saya sebut kok nama Tuhan Yesus, nama Allah Bapa. Saya sebut. Kan gitu. Kalau sekarang kita sebut bunda, dua-duanya kan, ya kan. Nanti kan
tergantung saya mau masuk Tapi neraka kalau atau Yesus, surga. Bang Itu kan- izin, kalau Yesus di Bibelnya itu, di Bibel Anda memperkenalkan bahwa Bapa lah yang Tuhan. Aduh, saya kalau Bibel udah Matius. bicara Bibel bingung kan, tadi saya udah sampaikan ke Bang Juma. Bang, izin Bunda, tadi mohon maaf, saya kan terlepas dari itu. Saya mau nanya ke Bang Juma kan untuk menanyakan itu aja, bahwa kalau Yesus ada berarti ya sudah, berarti saya artinya ikut ajaran Yesus. Kalaupun saya salah kan itu tanggung jawab saya secara pribadi Bunda terhadap yang saya yakini. Begitu Bunda. Tapi kalau memang kata Bang Juma tidak ada, saya hari ini pindah agama gitu loh. Saya kan percaya sama Bang Tidak Juma. ada apa? Loh, Maksudnya kalau tidak ada Yesus apa? itu sosok Yesus kan tadi saya tanya ke Bang Juma, Bang ada nggak sosok Yesus? Ada, cukup ya Yang- sudah. Cuman cukup tapi itu yang aja Bapak- Bunda. Bapak yang Terlepas Bapak- dari, saya nggak Izin, percaya Bunda. Saya yang percaya sama Tuhan. Ya Alkitab Izin itu Bang. buatan semua juga Bunda. Itu kan namanya bukan Tuhan yang menciptakan. Kalau Izin, saya Bang. percaya itu Bunda. Alkitab Izin, bukan izin. diciptakan sama Tuhan Bunda. Yang Ya. Oke, gini, Bang. Bang. Yang diciptakan saya manusia. Jadi Tapi yang saya disampaikan, berhubungan dengan langsung dengan yang pencipta disampaikan gitu. Gurunda, Bang, Ya, siap. yang disampaikan Gurunda itu Nabi Isa, bukan yang Anda tuhankan yang mati tersalib, bukan, itu beda. Kita Tante yang membedakan saya, kita. iya Bunda, yang saya tanya sama Bang Juma, sosok Yesus ada enggak? Kan itu Isa di dalam Muslim, saya tahu Bunda ada. Yang saya tanya Bang Juma kan sudah saya ikutin terus. Ya saya juga mendengar. Kalau ceramah yang Tapi baik, apa Abang nggak mau pencerahan dari Bang Zuma, nggak mau sedikit? saya tadi udah jelasin. Saya pencerahan Bang Juma, ya dulu siapa kayak Haji Jainuddin MZ. Saya sering Bunda di TV itu sama yang ibu siapa sama Dede itu saya sering Bunda. Kalau ceramah Tapi itu Yesus, baik, Bang. Bunda, intinya gini Bun, siapapun yang memberikan ceramah yang baik buat saya Bun, itu saya terima. Kalau yang sudah menjelekkan agama orang lain, siapapun Bunda, saya nggak terima. Kita nggak Karena- menjelekkan Bang. Kalau Ya. di Bible Yesus memperkenalkan dirinya utusan. Ya. Kan kita ini gini, Anda kan menuhankan Yesus ini, ya pasti berdasarkan apa penyampaian dia kan. Bunda, Bukan menurut doktrin. Kalau penyampaian Yesus di dalam Bible Bang, dia Iya. memperkenalkan dirinya sebagai utusan. iya Tidak Bunda, pernah Yesus iya tidak Bunda. pernah Yesus bukan iman ya, nggak bisa kita ini. Betul. Udahlah, Bang, kalau Jadi kita gini iman Bunda, ya. bukan Udahlah, Bang. ya, bukan artinya saya enggak dengar Bunda, saya dengar Bunda. Saya paham Bunda, ya kan, untuk meluruskan semua. Ya, siapa itu Allah, siapa itu Yesus kan itu kan? Maksud Bunda, memang betul. Di bumi ini Yesus itu manusia. Itu kan di bumi. Lah kita nggak tahu dia di surga itu gimana, saya juga nggak ngerti Bunda. Karena saya juga nggak tahu, nantilah kan gitu. Ya, pada saat di bumi terlihat bahwa Yesus itu utusan, itu adalah manusia. Saya nyatakan ya, betul bahwa Yesus itu manusia. Ya, di dalam bumi. Sejak kapan dia berubah jadi Tuhan, Pak? Kira-kira? Ya saya kagak ngerti Bunda, itu hak prerogatif Cuma modal Tuhan. iman ya Pak ya, cuma iman ya Bang ya. Bukan modal iman. Sekarang Bunda tahu nggak bahwa Yesus itu siapa yang sebenarnya? Ya, Yesus itu sebelum yang mati tersalib itu Nabi Isa, Nabi kami. Ya Kalau Bunda udah kan tersalib itu beda lagi. Bunda lihatnya di bumi Bunda. Saya juga sama. Enggak, itu Kan tadi kita saya udah baca, sebut. itu kita baca, Bang. Kita bukan ngarang, kita baca di Bible. Saya tidak bisa saya nggak pernah baca Alkitab. Kan saya udah sampaikan Bunda. Nah, ini susah, Saya Bang. Berarti Anda ini terlepas- cuma modal apa ya? Modal Modal apa? iman, nggak mau berpedoman pada kitab suci, Bang ya. Loh, bukan Nggak modal masalah, kitab itu suci. iman Anda. Bunda, saya berdoa bukan sama kitab suci, Bunda. Izin Oke, mohon Bang. maaf, Bunda. Bunda sekarang saya tanya, Bunda berdoa, Bunda Islam, berdoa sama Al-Quran kan enggak?
Bukan Loh, berdoa, kita loh, Bang, sembahyang Bang, sama sebentar. siapa? Al-Quran itu sebentar, ini saya kasih tahu ya Bang ya, mungkin Iya. usia Anda itu tua Iya. tapi belum paham ya. Gini, kita itu Al-Quran itu pedoman, penuntun hidup kita Nah, Bang. betul kalau Jadi segala penuntut. sesuatu, dengar dulu, makanya supaya Anda dengar Iya. biar Anda paham. Al-Quran itu penuntun. Silakan Guru Nda, kasih pencerahan sedikit. Betul. Mungkin dia nggak paham Bunda. ini orang. Nggak betul, penuntun dasar Bunda. Ya, Itu jadi Anda dari yang kecil, menuntun Bunda. Anda beragama Kristen apa? Dogma, doktrin, bukan Bible. Oh, bukan. Loh, Bunda, terus Anda sekarang mengimani ini ya. Trinitas itu dari mana? Ini, saya bukan mengimani Trinitas, itu salah. Bapak Bunda Putra berdoa nggak Bapak bisa. Putra Roh Kudus. Nggak bisa, Bunda. Kalau Bunda bicara seperti itu, ya kan, itu larinya sudah kan iman, Bunda. Agama Ya, sama kalau iman, Bang. Kalau iman sudah lah Bang. Kalau iman sudah Anda turun ya imannya Iya, aja. siap. Gitu. Ya, siap. Karena iman Oke. saya, Bunda, bukan maaf. Iya, kita nggak ada mengganggu iman Anda ya. Iya, saya nggak Karena pernah di baca. sini kita kalau Iya. Anda naik ini kita harus membahas dalil data. Kalau Dalil. imani aja ya. Oke. Anda turun Kan bungkus saya iman tanya Anda. sama Bunda, ya Bun. Bunda juga percaya Al-Quran, tapi percaya Al-Quran, tapi di dalam Oke, kekuatan oke. iman saya, Bun. Ya itu iman. Apa aku Izin, bilang mohon iman maaf. kan? Turun bang, bungkus iman Iya. Anda itu iman Anda. Semua juga Terserah Bunda juga Anda kan ya. belum pernah ketemu Allah. Kalau yang saya juga sampaikan belum itu kenal data Tuhan. bang, dalil di Bible Anda. Bunda, itu ajaran anak SD, Bun. Jangan pakai dalil-dalil, Bun. Oh iya. Oh berarti cuma iman SD doang itu ya. sudah Itu, Bang. SD itu udah itu, Bun. Tapi yang sekarang saya udah tua begini, Bunda, itu sudah di dalam hati, bukan di dalam Alkitab. Apalagi Alkitab itu. Ya, Oh, apa? jadi nggak ada harganya, nggak ada Bukan artinya. nggak ada harganya. Anda ya. Itu lebih tinggi di dalam iman saya, Bun. Kalau saya Oke. baca Alkitab, saya hafal Alkitab, tapi saya Kenapa tidak nggak turun percaya. bang? Kalau saya nggak kenapa percaya. nggak turun? Karena yang kita bahas di sini data Bible. Kalau Anda Oh, cuma iya. modal iman ya turun bang. Iya, Nggak kan usah saya udah bilang dari diperpanjang. awal. Nah. Saya Karena mau yang kita saya mau sodorkan belajar dalil sama data Bang Bible, Juma, tapi saya Anda tidak nanya, Bu. terima. Ya, Kalau Anda tidak iya. terima data Bible Kan Anda ya awal sudah bang. saya Turun, tidak Bang. bicara, saya nggak ngerti. Ya sudah, saya turun. Ya, Iya bang. begitu, Makasih, Bunda. Bang, Mohon ya. maaf, Bunda. Mohon maaf ya. Ini Bang Juma, kan dari awal saya udah minta ini dari Bang Juma, bahwa saya tidak hafal dengan Alkitab. Cuman saya nanya itu aja, ya. Gitu ya. Ini Bang Andi, siapa? Bang Baal, Ustaz Tata, ya host. Mohon maaf. Ya, oke. Nggak tahu turun bang. Tat, Turunkan host. ya sudah. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, jangan cuma modal imannya doang. Marco, Kristen Muslim. Marco. Bang Marco. Bukan ngotot teman-teman. Dia kan masih ngomong jadi kita kasih dia pencerahan. Tapi kalau cuma modal iman kan kita udah diem. Udah itu haknya dia. Kita ini cuma meluruskan ya teman-teman. Kita nggak maksa. Marco Sulistio. Ya, Kristen Sulistio. Kristen. Silakan diskusi sama guru kami ya. Guru Nda. Oke. Jangan modal cuma imani doang bang ya. Lanjut. Iya, hanya saya bertanya gitu. Boleh silakan. Pada waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Bertapa lagi. Guru Nda silahkan. Jaringannya kali ya. Bang Handi silakan. Guru Nda monitor. Guru Nda, itu bukan bertapa bang ya, bertahanut.
Sama aja itu. Kalau bertapa itu bang, berbulan-bulan di dalam goa tinggalnya di suatu tempat. Itu silakan Gurunda. Jaringannya kayaknya. Intinya tadi bapak ini itu dia tuh mau hidup tanpa tekanan, tanpa aturan. Yang penting percaya Tuhan itu udah selesai. Nah, tidak mau diatur. Itu loh benda. Itu intinya dia. Itu orang-orang kayak gini memang banyak. Percaya dia ada Tuhan, tapi dia tidak beragama, tidak mau diatur. Tuh. Intinya di situ. Berarti agnostik ya. Dia bisa begitu, bisa enggak. Yang jelas dia percaya itu. Dia percaya Nabi Muhammad ada. Dia percaya Yesus ada. Dia percaya Tuhan itu ada. Tapi dia nggak mau ada aturan. Karena menurut dia aturan itu ya dibuat-buat lah, nyusahin lah, ngerepotin lah. Nah itu. Yang paling penting tadi saya tangkap tuh, dia tuh nggak percaya kalau nggak kelihatan juga gitu loh. Nah, di situ. Ya intinya malas ibadah lah. Itu. Banyak orang yang kayak gitu bunda. Jadi saya dengerin tadi ini, oh orang ini seperti ini. Kedengarannya tuh kalem. Kalem gitu bahasanya. Tapi ya maknanya nggak ada. Pertanyaannya kan klasik tuh. Banyuma percaya nggak ada Yesus? Percaya ya udah. Artinya apa? Ada maknanya di sana. Oh bener Yesus ada nih. Nah, berarti arahnya ke situ bunda. Mau dia menuhankan mau kagak kan gitu. Dia nggak mau membahas terlalu dalam orang yang kayak gini. Karena dia pertama dia nggak mau repot. Tuh. Itu bunda, orang ini nggak mau repot, dia mau bahagia di dunia ini. Tapi berharap nih masuk surga. Masuk akal aja enggak, apalagi masuk surga. Ya itu dia. Sulistyo. Ya. Jadi jangan kau pahami bahwa Rasulullah atau Nabiku itu bertapa ya, bukan bertapa. Itu yang bertapa itu pendeta Hindu apa ya. Tapi dia itu bertahan artinya apa ya, melakukan bertapa sama aja itu. Enggak, beda. Cari tahu itu apa bertahan. Kasih contoh bunda, gini loh. Nabi itu kalau menerima wahyu bukan pergi ke pasar tempat keramaian. Semua para nabi itu menerima wahyu itu di dalam keheningan, di tempat-tempat sepi gitu loh. Jadi bukan pergi bersemedi. Tidak ada istilah semua nabi nggak pernah ke gua-gua. Di gua itu kan tempat setan. Oh, Nabi Elia menerima wahyu di gua. Tidak ada menerima wahyu dia. Oh iya nih, Tuhanmu keluar dari goa, langsung jadi Nggak Tuhan ada. tuh Yesus. Itu Tuhanmu keluar dari goa. Dikubur keluar dari berbentuk gua. Bro, Elia dari goa itu. Elia nggak menerima wahyu, nggak menerima. Nggak baca Bible lagi nih. Hanya dia katakan, Elia kenapa kau di situ? Keluar kau dari situ. Wahyu menerima Itu kata Tuhan wahyu. kepadanya. Dan ciri-ciri Nabi itu harus berbicara langsung dengan Tuhan, nggak ada melalui perantara. Semua Yang heran nabi itu langsung. manusia dikubur dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Oh Tuhan kan itu nggak masuk akal tuh. Di mana Yesus berbicara langsung sama Tuhan? Yesus bukan nabi, dia Tuhan. Ngapain dia berbicara? Gimana maksudnya? Yesus nabi kok dia ngomong sendiri dia Nggak nabi. ada nabi dia. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu bukan nabi. Kata siapa? Itu yang berkata siapa? Berarti salah ngomong itu orang.
Itu yang dia tahu ukuran itu, sedangkan kalian semua mengatakan semua Nah, nabi ini data tertulis dari awal sampai akhir itu nabi. Kalian itu Dengarkan dulu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. itu tuduhan orang. Berarti salah. Itu datanya salah. Tuduhan orang nggak masalah bagi dia. Dia kan gelarnya Oke, banyak. baik. Jadi dia nabi atau bukan nih? Bukan. Baik. Terus Yesus sebagai apa kalau bukan nabi? Dia sebagai anak Allah, anak manusia, anak domba. Banyak Anak domba. kegiatan dia. Anak domba itu apa maksudnya anak domba? Anak domba karena dia dipersembahkan di kayu salib. Anda tahu nggak domba itu binatang? Domba itu kan pada zaman Apa? dulu untuk kurban itu kan domba. Saya tanya dulu, domba itu binatang atau bukan? Domba dulu dikurbankan. Saya nggak nanya domba menghapus untuk dosa apa. bangsa Israel. Saya nanya domba itu binatang atau Sedangkan bukan? kalian ada Saya ulang, kurban itu kan saya ulang apa yang lagi, dikurbankan? bro. Bisa nggak sih bahasa Indonesia? Domba itu Ya kau binatang nggak atau bisa bukan? bahasa Indonesia. Domba itu binatang atau bukan? Pada zaman dulu orang Saya nggak mempersembahkan nanya zaman domba, dulu. binatang-binatang. Saya nggak nanya itu. Domba nggak nanya itu. supaya kau tahu. Domba itu Kau kan binatang nggak atau tahu bukan? apa-apa. Domba itu binatang atau bukan? Loh, Domba itu menurut binatang kau? atau bukan? Loh. Tinggal dijawab loh. Kenapa Ya nggak menurut menjawab? kau apa? Menurut kau apa? Menurut saya binatang. Domba itu. Itulah yang dipersembahkan pada zaman dulu. Nah, kenapa? Kenapa Yesus kau beri gelar Kenapa anak Yesus? Karena kau beri dia anak adalah domba? kurban untuk penghapus dosa. Oh, jadi Yesus kurban. Iya. Jadi ibarat Yesus domba dikorbankan. Dia dijulukin dengan anak domba. Jadi kau samakan Yesus domba yang dikorbankan gitu. Tidak disamakan, dijulukin. Tahu nggak? Oh, dijulukin itu maksudnya konotasinya negatif apa positif? Iya positif lah. Kalau saya julukin kamu domba, nggak apa-apa. Nggak masalah. Aman, oke. Itu aja. Kami ini kan anak-anak domba. Oke. Yesus itu anak. Yesus. Oke, lanjut. Yesus itu anak domba atau anak Maria? Anak Maria, anak domba, anak Allah. Saya Juga tanya dia dulu banyak. nih. Maria ini orang toh? Ya. Manusia. Anaknya manusia nggak? Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia manusia. Dia manusia dari firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Iya, berarti dia manusia. Dia rohnya roh Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Oh, Tuhannya roh Tuhan. Iya, Tuhan itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu roh. Kalau Iblis juga Tuhan roh. kalian nggak tahu apa Tuhan kalian? Iblis juga roh. Iya roh. Kau Ya, apa juga bedanya? ada rohmu. Kau roh. Apa? Si iblis kau. Apa bedanya iblis dengan Rohmu Tuhan kalau ada nggak? sama-sama roh? Rohmu ada nggak? Dengerin dulu. Kau Sabar iblis dulu. berarti. Iblis itu juga roh toh. Iya, iblis itu kau diciptakan Allah. Saya makanya saya tanya, Tuhanmu roh, iblis Beda. roh, bedanya apa? Iya, roh Allah itu adalah roh. Saya nanya, saya nggak nanya itu. Tuhanmu Kenapa roh, nggak kau tanya? Tuhanmu Masa roh. nggak bisa kau bedakan manusia Tuhan- dengan apa? Tuhanmu roh, iblis roh, Nggak bisa kau bedanya apa? bedakan Tuhan dengan apa? Kamu nggak dengar orang ngomong ya? Ya kau nggak dengar orang. Ya ini, dengar makanya kau dengerin. bicara. Iblis itu roh, Tuhanmu roh, apa bedanya? Ya beda pencipta dengan yang diciptakan. Tapi sama-sama roh, satu hakikat. Kau juga punya roh. Saya bukan iblis. Kau iblis pengikut Muhammad. Mulai kasar dia ngomong. Nggak, waktu Muhammad bertapa di Gua Hira, Mulai kasar dia ngomong. yang datang apa? Mulai kasar dia ngomong. Kacing. Mulai kasar dia ngomong. Menista dia teman-teman. Diturunin ya. Pengikut Muhammad katanya iblis. Nauzubillah bin salik. Padahal dia yang sembah iblis. Lu tahu nggak siapa yang ketemu Paulus di Damsik? Jangan gitulah diskusinya bro. Jangan emosi. Kalau Tuhanmu itu roh, iblis juga roh, berarti satu hakikat. Saya tanya baik-baik, apa perbedaannya? Jawab dong. Sedangkan menurut di Bible, di Zakaria itu 12 nomor 1 kalau nggak salah, roh itu ciptaan Tuhan. Roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan Tuhan.
Yesus manusia punya roh, berarti roh di dalam diri Yesus adalah ciptaan Tuhan. Ini data. Satu. Di dalam Bible, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Katanya dia itu salah. Bukan nabi dia. Tapi tulisannya seperti itu. Lawan data. Dia beli gelar lagi, Yesus itu anak domba. Saya tanya, domba itu binatang atau bukan? 6 hari baru dijawab binatang. Terus dia berkesimpulan, Yesus itu dijuluki anak domba. Saya tanya lagi, Maria itu manusia atau bukan? Manusia. Yesus itu anaknya Maria. Kok Maria nggak dijuluki anak domba? Ya Maria yang lahirin. Gitu Bunda lawan sama mereka. Kita nggak boleh emosi. Biar netizen yang menilai. Endingnya terakhir dia menghujat. Pengikut Muhammad katanya adalah iblis. Dia menghujat si Antoni ini. Itu si Edi. Dia si Antoni namanya. Dia tinggal di Bandung. Kadang dia pulang. Kadang pulang ke kampungnya, kadang di Bandung. Santai aja kau Antoni. Dari dulu kau begitu ya sama gua. Kita ini nggak menghujat. Kami ini bicara berdasarkan data. Tapi kau menghujat. Lo tahu nggak mayoritas Islam di Indonesia berapa persen? Kau bilang pengikut Muhammad beriblis. Nauzubillah min dzalik. Itu sangat kejam statement kamu itu. Sangat kejam. Kejam kali itu statement kayak begitu. Kamu belum layak diskusi lah kalau begitu. Kamu berani nggak kira-kira orang keluar dari sholat Jumat, kok teriak-teriak? Pengikut iblis tuh pada keluar dari masjid. Berani nggak kayak gitu? Kau berani teriak di sini karena kamu di media sosial. Tapi suatu saat nanti kau dapat sial. Kira-kira gitu. Ciri khasnya Karesting begitu. Tidak semua Bunda. Kristen penghujat. Tapi suatu saat dia dapat sial nanti dia. Kalau bukan di dunia ini kau dapat azab. Menurut ajaran Islam 1000% kau nanti akan berlutut di neraka selamanya. Betul apa betul teman-teman? Orang-orang kayak gitu sesuai dengan ajaran Islam dia akan berlutut selamanya di neraka. Emosi dia sendiri bilang anak domba, emosi dia, gue tanya. Emosi dia. Gitu loh Bunda. Kalau kayak gini gue lah yang hadapi. Saya kan gak sabar hadapi orang kayak gitu. Gue kejar sampai ke ujung-ujung. Sampai dia emosi. Emosi kan terakhir dia. Jadi sebagian tuh Kristen kalau diskusi itu kalau udah emosi, pasti menghujat. Intinya menghujat. Mari kita diskusi bersahabat, gitu loh. Kita ini nggak mau mengganggu iman Anda kok. Silakan saja gitu. Tapi jangan mengeluarkan kata-kata begitu. Ada yang baru naik Bunda? Silakan. Alnar Azir. Bang Juma saya mute dulu, siapa tahu dia ngigol lagi. Nggak bisa di mute ya. Alnar Azir. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, saya sangat tersinggung sama orang di video tadi. Saya nggak bisa terima. Kurang ajar mulutnya ngomongin iblis keturunan orang dari Muhammad. Jujur, makanya saya ketik terus naik kata saya. Cari itu orang. Kurang ajar mulutnya. Harus sama yang ini ya. Ramadan. Terlalu Pak Anwar. Yang kita rasakan sama Bang, tapi kita nggak boleh emosi berlebihan karena kita menyiksa diri sendiri, gitu ya. Jadi saya tadi mendengar kayak gitu nggak tahan saya ini orang Padang ini, tahu sendiri kalau orang Padang. Sabar Bang.
Kenapa dinaikkan lagi sih? Kenapa dinaikkan lagi nih Hai monyet? Sulistyo, Udah, cukup. hai Sulistyo, lu kalau berani tantang gua Sulistyo, debat dengan gua. Saja bang, supaya berdiskusi nyaman. Ini apa sih ini ngomong orang belum selesai bang, tunggu dulu satu-satu. Kalau masalah agama Sulistyo, lu tantang gua. Itu nama akun gua tuh, bukan akun abal-abal, akun gua asli itu. Bukan akun abal-abal, lu tantang gua Sulistyo. Kurang ajar mulut lu. Waduh, kalau gitu sama wakil saya minta maaf aja bang. Mohon maaf lahir dan batinnya. Ini Pak Ainar ini Muslim Kristen bang? Saya Kristen bang, saya Kristen. Dari mana ada lagi istilah di Kristen maaf lahir batin bang? Dari mana istilah Kristen itu? Ya karena saya di room Muslim, jadi saya cuma menyampaikan maaf lahir batin. Apa hubungannya? Kalau di room Muslim ke Musliman, kalau di gereja jadi Kristen. Apa ini kok nggak ada pendirian? Di room Muslim kan saya minta maaf. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan kayak gitu bang, nggak boleh. Pakai istilah abang aja. Ya, Anda terlalu fanatik ya. Abang pakai istilah Kristen aja bang. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Room Muslim apa salahnya saya mengucapkan demikian? Salah lah. Tuh. Aduh, salah dari mana? Ya salah karena itu bukan urusanmu. Ya, kau tunjukkan dalil bahwa itu salahnya dari mana? Ya saya barusan ngomong, saya berdalil tadi salah. Ya, kau tunjukkan dalil, salahnya di mana? Saya berdalil, salah kau. Kau berdalil apa Karena kau Kristen bro. Kenapa nggak pakai istilah Kristen? Apa salahnya kalau saya di roomnya Muslim saya mengatakan Kamu malu, demikian? kamu malu pakai istilah Kristen, malu. Baik. Malu pakai istilah Kristen. Fanatik lagi kau. Malu gitu pakai istilah Kristen, malu. Itu kelihatan kau fanatik. Memang harus konsisten. Islam itu nggak boleh balelo. Harus punya harga diri. Harus konsisten. Kak saya masuk ke ruangan Kristen nggak pernah pakai istilah-istilah Kristen. Nggak pernah. Saya masuk bertemu orang Kristen nggak pernah tuh saya ikut budayanya dia, cara ngomongnya dia, cara ibadahnya dia. Enggak loh, istilah-istilah Kristen saya nggak pakai, ngapain? Sosok menghargai, dibilangin jangan ngaco. Itu ucapan yang dipakai orang kalau lagi satu Syawal. Kamu itu nggak punya ciri khas kok. Udah kau kembali aja belajar lagi. Itu loh saya himbau loh, ayo pakailah istilahmu sendiri supaya kau punya ciri khas. Jangan masuk di room Muslim kau ke musliman. Itu artinya kamu tidak punya pendirian. Itu ya bang ya. Jadi temanku yang satu ini Pak Ajir, tiap hari memang ada yang kayak gitu. Terus kita nggak boleh emosi berlebihan. Itu aja. Tuh coba lihat komentar orang di bawah tuh udah ngomong sama aku. Tolong suruh tangkap katanya. Baca itu yang RSD itu. Kurang ajar mulutnya ngomong. Kalau nggak bisa diskusi yang sabar udah nggak usah ikut-ikutan diskusi sama orang Muslim. Gak ada agama yang diakui Allah di dunia ini selain dari agama Islam, tahu nggak lo? Lu kalau tahu dengan agama tentang gua dengan debat dengan gua. Siapa namanya tadi itu bang? Si Antoni ya. Sembar ngomong. Ya, kosong. Selamat
pagi kosong. Assalamualaikum. Islam bang? Alhamdulillah Islam. Iya, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya sama Bang Andi aja, atau siapapun guru-guru yang di atas. Kalau saya kasih contoh ya, seandainya saya tidak mengetahui, belum mengetahui tentang agama mana yang benar, terus juga kitab suci mana yang benar, itu cara untuk kita mengetahui Tuhan yang benar itu dengan caranya seperti apa? Itu aja dulu. Hanya belajar melalui kitab suci. Iya betul Bun, karena kan kitab suci yang dinamakan kitab suci, definisi kitab suci itu seperti apakah yang bisa Islam? Enggak, maksudnya gini, bisa disebut kitab suci itu definisinya itu seperti apa? Entah itu majalah atau apa atau itu atau ini. Kitab suci itu, Bang, itu isinya adalah murni 100% firman Tuhan. Gak ada campur tangan manusia, itu baru disebut kitab suci. Berarti kalau ada salah satu kitab suci yang di dalamnya perkataan manusia terus bertentangan dengan ayatnya tersebut, yang satu A, yang satu B bertolak belakang, itu bukan kitab suci namanya. Bukan lagi kitab suci, tidak suci lagi itu, bukan. Oh gitu. Kalau kita ibaratnya ingin mengetahui Tuhan yang benar itu melalui kitab sucinya, betul gak Bun? Kita mengetahui Tuhan itu, Bang. Kita mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui pengenalan dirinya dalam Al-Quran. Misalnya kita Al-Quran nih, ya kan? Allah kan memperkenalkan dirinya. Betul. Innani anallah la ilaha surat Toha ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salat. Aku ini Allah. Itu dia perkenalkan dirinya. Jadi kita mengenal Allah itu Tuhan tuh lewat kitab suci itu Al-Quran, dan dengan melalui ciptaan-ciptaannya itu loh. Dan melalui sifat Allah itu sendiri. Sifat pada dirinya, melekat pada dirinya. Iya, berarti kalau ibaratnya Tuhan. Kalau ibaratnya saya orang bodoh gitu ya, Bun. Contoh untuk diri saya sendiri, kalau saya orang bodoh, cara untuk mengetahui Tuhan yang benar itu dengan cara mempelajari kitab sucinya itu yang benar, sehingga saya sendiri bisa mengetahui Tuhan saya itu benar. Gitu. Orang itu dalam mengenal Tuhan itu Bang nggak boleh bodoh, harus pinter. Betul. Jadi kalau masih bodoh kan, pasti dengar dulu pertanyaan jawabannya. Ini bahasa loh. Orang kalau mau mengenal Tuhan itu harus pinter, harus berakal. Tapi kalau orang bodoh pasti tidak mengenal Tuhan. Makanya harus pinter, harus berakal. Makanya umat Islam itu akalnya berfungsi, berarti umat Islam tidak bodoh. Itu Bang. Betul Bang, betul. Itu bahasa tinggi loh itu. Iya betul. Oke. Berarti poinnya di sini, cara untuk mengetahui Tuhan yang benar itu dengan melalui kitab sucinya. Definisi kitab suci itu adalah perkataan firman yang langsung dari Tuhan sendiri, tanpa dicampuri isinya sama perkataan manusia dan tanpa kontradiksi di dalam isi kitabnya, sehingga bisa mengetahui bahwa Tuhan yang dia pelajari dari kitab sucinya itu adalah benar. Seperti itu mungkin ya Bang Andi. Ya itulah Al-Quran. Betul. Pinter Abang ini. Iya, saya cuma ngasih untuk orang lain yang mungkin belum mengetahui gitu kan. Tapi kasih contoh ke saya. Seperti itu, Bang. Ya mereka itu jelas Nabi Muhammad SAW itu datang dari apa? Dari zaman kegelapan ke terang benderang. Gitu. Kegelapan. Zaman kegelapan itu adalah itu di sana. Iya, kadang-kadang pas ini satu ini. Kadang-kadang dia orang bukan benar ya. Iya, saya juga kan ada berkawan dengan non muslim juga banyak gitu kan. Nah, di situ untuk menjelaskan ke mereka itu, saya dengan jawaban seperti yang saya tadi ungkapkan aja. Untuk mengenal Tuhan ya
Tergantung dia Ya, kita beliau tuh mempelajari dari bertanya. kitab sucinya gitu. Beliau tuh bertanya sekaligus untuk pencerahan kepada oten-oten. Betul Bunda, makasih udah paham. Aku mau tanya, kok. Apa? Mau bertanya? Aku nggak mau jawab. Kenapa lo? Masalah buat lo? Tema di atas tuh meluruskan ajaran Yesus. Jadi kamu tanya yang kamu luruskan tuh apa? Yang bengkok seperti ya, ini saya jawab. Yang bengkok bertanya kok nerangin. Sini saya jawab. Meluruskan ajaran Yesus, adakah ajaran Yesus yang tertulis di dalam Al-Quran dan diluruskan di dalamnya? Oke, saya jawab. Yesus memang tidak ada di Al-Quran. Tidak ada.